Yes. Ketemu lagi. Wah. Kita ketemu di tempat yang baru lagi nih. Wow, iya kali ini kita tempatnya di Bruins Wah. Cafe ya. Top. Iya, Ini Bruins tempat- Cafe juga tempatnya asik banget ya. Ya, Jadi ya. kalau kita lihat ya pemandangannya dekorasi Interiornya keren ya. interiornya bagus banget ya. Kalau ini kan bertema ini ya Paris ya. Oh iya. Iya, bertema Paris gitu ya. Bahkan Terus- bukan cuma tempatnya bro yang keren bro, sajiannya bro. Nah, itu dia. Ada. Ini saya pesan Vietnamese Mantap. Vietnamese drip. Iya, kalau saya pesan honey lemon ini. Honey lemon ya. Honey Coba lemon. dulu, Pak. Kita coba ya. Permisi ya. Ya. Silakan dibuka. Ya, jadi kita tetap menjaga terus protokol kesehatan ya. Jadi kita ngambil memang sengaja pagi-pagi nih Pak Pram biar nggak banyak orang ya. Dan di sini juga menjaga protokol kesehatan Pak sesuai dengan peraturan dari Pemda. Hanya 25% capacity kan kalau dari Pemda. Nah, Jam bukanya pun ngikutin peraturan pemerintah. iya, ikutin peraturan Jam pemerintah. 7 mesti tutup ya sekarang. Betul. Nah, terus kemudian ini kita ambil pagi-pagi nggak banyak orang, cuma kita aja ya. Jadi kita tetap bisa sharing tentang firman Tuhan ya Pak Pram ya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Siap. Kita terus himbau ya Iya, pada semua. iya, benar. Pak, saya coba dulu nih Pak ya. Nikmatin Vietnam dripnya sama sandwichnya. Ah, Saya udah makan satu tadi Iya. sebelum di syuting dari makan satu. wow. Kalau tadi saya sambil mulai nunggu juga nyobain soto ayamnya Pak. Ya. Gimana? Wah, asik soto ayamnya. Ya segar-segar lah pagi-pagi Siap. yang kuat-kuat. Sebelum kesini saya udah sarapan, jadi saya pesennya sandwich. Nggak bisa dinikmatin yang lain juga. Saya Nah, ingin kita satu coba pot. dulu ya, kita Iya. coba dulu. Ininya juga seger. Honey lemonnya. Nah, jadi dia kopinya house blend Pak. Oke. Ya. Kebetulan yang punya Bruins ini juga anak Tuhan juga. Wow, salam kenal. Iya. Thank you buat tempatnya. Ya, jadi Bruins Cafe itu lokasinya di apartemen Brooklyn Alam Sutra ya. Alam Sutra ya. Jadi bolehlah saya bahas yang Mau datang ke kemarin. sini. Kalau waktu saya juga minta izin sebelumnya ya Untuk acara kita kita ya. diskusi ngobrol-ngobrol gitu Iya, ya. Sekarang iya. tempatnya dan lumayan nih dapat agak price tempatnya. VIP. Asik banget ya. Oh ya Pak Pram, Gimana? boleh buka Saya buka ya, biar kelihatan ya. Jelas juga ya. Ya toh saya udah pakai protokol Dan jadi tidak ada yang lain juga. memang ya, kecuali kameramen. Ya kita. Oke. Kalau gitu Pak Pram, sebetulnya saya masih penasaran lanjutan yang kemarin Pak Pram. Kemarin kita di Owners Cafe ya. Yes, ini sebelahnya ya. Ini pas seberangnya Owners Cafe ya. Iya. Beruntung lah Brooklyn ini ada 2 tempat kafe yang ada lagi nanti di satu lagi tempatnya menarik juga ya. Jadi beberapa tempat yang menarik. Episode berikutnya. Episode Iya. Ya, kalau kemarin itu kita bahas tentang gereja rumah ya Pak Pram. Iya. Tentang gereja rumah. Gereja yang identitasnya adalah keluarga. Iya, identitasnya keluarga ya, bukan gedung ya Pak Pram, tapi orang ya. Orang, orientasinya di orang dan hubungan. Hmm. Iya, hubungan. Nah, apalagi kalau kita juga mengacu bahwa kerinduan Pak Pram juga tentang gereja ya Pak Pram. Menuju usia yang setengah abad ke depan, 50 tahun. Ya, saya coba juga menangkap tuh hati Tuhan tentang gerejanya itu kayak apa sih. Ya, paling tidak saya dari kecil, dari umur 11 tahun sudah kenal itu Tuhan lewat gerejanya. Tapi dalam perkembangan berikutnya saya menangkap lebih lanjut tentang gereja yang dirindukan Tuhan, gereja yang didambakan Tuhan. Saya nggak boleh bilang bahwa gereja yang hari ini bukan yang Tuhan rindukan. No, ya. Semua proses, bro. Ya. Semua perjalanan. Biar makin kesini kita menjadi gereja seperti yang dirindukan Tuhan. Mungkin saya pun belum sempurna atau bergerak di bidang pelayanan pun masih banyak kekurangannya. Tapi yuk sama-sama menuju seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau. Nah itu. Dan yang memang berarti gereja kan bukan masalah merek ya Pak Pram ya? Saya mempercayai seperti itu. Bukan urusan merek, bukan bicara tentang sinodenya. Ya, tetapi mau kiprahnya, bentuknya yang seperti yang Tuhan mau. Ya, apalagi kalau di episode kita yang waktu itu Pak Pram juga sempat diingatkan ya. Jadi
Ya. Jangan juga punya gereja yang mereknya tanpa nama. Itu powerful message, warning atau aware buat saya, yang bikin saya aware. Ya, kamu tanpa merek, kalau kamu tidak sadar tanpa merek adalah merek. Iya. Tapi sebenarnya gimana sih Pak Pram soal gereja dengan tanda kutip merek ya, gitu ya? Iya. Menurut Pak Pram gimana? Saya pikir begini, saya tidak mau membahas ke ranah itu. Ya, yang saya mau bahas adalah apapun kita, dimanapun kita berada, yuk kita tangkap Tuhan tuh mau gerejanya itu seperti apa. Gitu. Nah, hari-hari ini yang salah satu yang muncul di perenungan saya adalah gereja itu ternyata brandingnya kurang jelas. Apa itu branding? Kurang dikenal. Ini di gereja itu ada apa sih? Dalam tanda kutip, jualan apa sih? Contoh itu satu teman rekan kita satu kali datang ke komunitas dan dia sharing dengan kita. Kalau dia sebut satu kata yang muncul di benak kita apa? Mungkin Bro Matius atau yang lain juga ingat waktu rekan kita Pak Herman datang dan dia berkata, kalau saya sebut Starbucks katanya, langsung kita semua yang hadir saat itu langsung bilang kopi. Ya, kopi. Waktu Pak Herman bilang Adidas, kita sepatu ya, sepatu sepak bola gitu ya. Begitu dia sebut apalagi Garuda, kita langsung bilang tiket pesawat, pesawat terbang gitu. Begitu dia sebut misalnya Marlboro, semua yang hadir langsung kan ngomong rokok. Terus dia bilang, kalau dia sebut gereja, tiap kita punya jawaban yang berbeda-beda loh bro. Ya, saya jawab mungkin gereja adalah tempat doa, yang lain lagi gereja adalah gedung dengan tanda salib, yang lain lagi bilang gereja yang ada persembahan duit kolektor. Tapi prinsipnya gini, kenapa ya ketika disebut gereja jawabannya kok banyak? Beda-beda gitu ya. Beda-beda banyak, bukan salah atau benar. Ya mungkin semua jawabannya benar, tidak ada yang salah. Tapi pertanyaannya kenapa waktu disebut gereja kok nggak sama dengan waktu disebut Starbucks, Adidas, Garuda, atau yang lain? 50 orang, 100 orang, jawabannya satu. Kopi, sepatu sepak bola, pesawat terbang misalnya gitu ya. Tapi begitu gereja, 5 orang, jawabannya bisa 10 bro. Tiap orang punya 2 jawaban yang berbeda. Kesimpulannya adalah, gereja ini brandingnya nggak jelas bro. Gereja ini jual apa nggak jelas. Kalau bahasa marketplace-nya, gereja ini mau produksi apa nggak jelas. Lah buktinya lihat, kalah jelas sama Starbucks. 1000 orang tanya Starbucks pasti kopi bro. Padahal beberapa orang kalau ke Starbucks belinya green tea bro. Iya, kan di Starbucks cuma kopi saja ya. Belinya green tea, belinya tumbler. Betul juga. Tapi yang dijawab kopi bro. Ya kan? Begitu kita bilang Garuda, kita langsung image-nya pesawat terbang, tiket pesawat. Nggak ada yang jawab kacang. Oh iya, ada juga kacang Garuda ya. Kecuali rekan kita yang di Pati, kacang. Kota Pati, tempatnya kacang Garuda. Tapi nggak ada yang jawab kacang, yang ada adalah Garuda pesawat. Ya toh. Adidas itu juga ada fashionnya loh bro, ada jaket, ada kaos, celana training, tapi nggak ada yang bicara fashion, langsung sepatu sepak bola. Prinsip artinya brandingnya Adidas tuh memang kuat di sepatu sepak bola. Garuda itu brandingnya kuat di pesawat terbang milik Indonesia yang hebat itu. Iya toh, brandingnya Starbucks kuat di kopi, brandingnya gereja nggak jelas. Lah 5 orang jawabannya bisa 20, sementara yang lain 100 orang jawabannya 1. Nah disitulah saya mulai wacana, mestinya gereja itu apa brandingnya yang harus dibangun dengan kuat. Nah gara-gara sharing dari teman kita Pak Herman datang, ya saya itu mengaitkan dengan sebuah WA yang pernah masuk di handphone saya. Satu rekan waktu itu kalau tidak salah 31 Januari 2018, jadi kira-kira 3 tahun yang lalu bro, waktu ada terjadi fenomena alam yang namanya Super Blue Blood Moon. Iya. Pak Matius masih ingat gak itu? Waktu itu kan bulan katanya paling dekat dengan bumi, ada gerhana bulan, lalu memerah. Waduh,
Dan itu menjadi fenomena yang dengar ceritanya 150 tahun sekian sekali baru terjadi. Jadi itu yang kemarin yang terakhir bro yang kita lihat bro, umur kita sampai segitu. Mau lihat lagi 300 tahun ya? 150 sekian tahun sekali, waduh. 150 ya? 150 tahun sekian sekali baru terjadi. Super blue black moon. Waduh, 3 fenomena bulan dengan bumi yang paling dekat atau apa yang terjadi bersamaan. Ya, dalam 1 bulan kalau nggak salah 2 kali bulan purnama itu. Ya 31 sama 15 Januari 2018, kira-kira 3 tahun yang lalu. Nah teman ini WA saya, dia bertanya gini, Pak Pram, ini loh ada fenomena alam super blue black moon. Ada apa ya Pak dengan fenomena alam ini? Pak Matis ketawa karena Pak Matis tahu saya bukan pendeta yang suka ngontak-ngatik. Nah itu dia. Lihat awan bentuk apa, Yesus ini doa gitu ya, lihat ini gitu, oh ini malaikat. Ya kita orang Kristen banyak juga yang mikir suka begitu ya. Imajinasinya luar biasa. Saya kan bukan yang model begitu aja. Jadi ya, waktu saya dapat WA begitu ya saya jawab, waduh saya bukan hamba Tuhan yang suka ngontak-ngatik fenomena alam. Cukup mengamati, cukup melihat, tapi nggak sampai lebih dalam dari itu. Kita anggap ya itu fenomena alam ya. Bisa terjadi mungkin di dunia dunia Kristen atau di dunia agama yang lain kan masing-masing punya imajinasi itu. Yang lihat ini, lihat itulah, makanya saya tidak bermain di situ, saya tidak suka di situ. Walaupun saya tahu ada beberapa rekan atau hamba Tuhan yang suka sekali mengkhotbahkan, mengartikan, ya sudah, kita tidak boleh saling menyalahkan, yang menghargai saja. Cuman saya memang bukan di situ. Makanya saya jawab WA itu bahwa I don't know apa ini artinya. Tapi tahu nggak, teman ini membuka wacana saya dengan kalimat begini. Saya kenal Pak Pram, memang bukan yang seperti itu. Tapi Pak coba renungkan. Tuhan Yesus kita lahir, ada bintang spesial Pak yang Alkitab bilang normal. Yang orang-orang Majus lihat sebagai pertanda atau pesan, itu ada seorang raja yang dilahirkan. Kelahirannya ada bintang normal. Pak Pram ingat enggak katanya, waktu dia mati di atas Bukit Golgota, di atas kayu salib, matahari tidak bersinar. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, 3 jam Golgota dan sekitarnya gelap gulita. Lahir bintang, mati matahari nggak bersinar. Dan satu lagi teman ini, coba Pak Pram baca katanya Yoel 2 ayat 30. Saya baca, ternyata itu super blue black moon. Dia katakan sebelum hari Tuhan datang kembali, hari yang hebat dan besar itu, matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Wah, waktu saya baca ini semua, saya mulai ngasih konsentrasi khusus. Cuman memang saya bukan ada di track yang mengotak-atik fenomena alam, tetapi yang saya tangkap adalah ada apa dengan 3 benda langit ini yang mewarnai kedatangan Yesus ke dalam dunia. Muncul bintang, mewarnai penebusannya atas kita dengan mati di atas kayu salib, matahari nggak bersinar. Bahkan Yoel 2 ayat 30 dikatakan bahwa sebelum dia datang, hari yang besar itu bukan cuma matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah. Dan hari itu 3 tahun yang lalu super blue black moon muncul. Wah, itu menjadi bahan seminar mungkin di beberapa banyak tempat gitu ya tentang super blue black moon itu. Tapi saya hari itu pribadi berpikir tentang ada apa ini dengan 3 benda langit yang mewarnai kedatangannya, kematiannya, bahkan kedatangan yang kedua yang sedang kita nantikan bersama-sama hari ini. Waduh, saya merenung tuh. Nah, sebelumnya kan sudah ditambahin perenungan soal Tuhan tuh mau membranding gerejanya kayak apa itu, gara-gara yang tadi teman dia datang di komunitas tadi. Saya akhirnya dapat sebuah, saya menyebutnya pewahyuan dari Tuhan. Tuhan membuka sebuah ayat. Wahyu 12 ayat 1. Itu muncul kalimat waktu itu Yohanes di Pulau Patmos melihat sebuah penglihatan. Penglihatan itu kata Yohanes begini, aku melihat seorang wanita muncul. Tapi yang luar biasa, wanita yang dilihat Yohanes ini berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, dan di atas kepalanya ada mahkota dari 12 bintang. Saya tertarik dengan ayat itu. Mengingat waktu saya masih di Surabaya, saya punya gembala sidang, itu sering sekali khotbah Wahyu 12 ayat 1.
dengan paradigma pengertian yang Tuhan berikan kepadanya, kami dibekali, kami diperlengkapi. Saya ingat gara-gara merenungkan itu tadi, WA tadi itu, ada apa ya Pak Bram dengan Tuhan kita? Kelahirannya bintang nongol, kematiannya matahari gelap tidak bersinar, kedatangannya yang kedua bulan menjadi darah. Waduh, ada apa dengan 3 benda langit? Saya ingat Wahyu 12 ayat 1 itu. Tuhan Yohanes yang melihat vision itu berkata, aku melihat wanita yang berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, dan di atas kepalanya ada 12 bintang. 3 benda langit ini muncul di perempuan ini. Dulu awal-awal orang baca Wahyu 12 ayat 1, orang berpikir itu Maria, bro. Karena ayat-ayat berikutnya, wanita ini sedang mengandung dan tidak melahirkan seorang anak. Dan akhirnya wanita ini melahirkan seorang anak laki-laki yang begitu lahir langsung dibawa ke takhta Allah. Makanya awal-awal orang baca Wahyu 12 ayat 1 itu, mereka berkata ini Maria. Kan Maria yang melahirkan Tuhan Yesus kita. Ini Maria, kata banyak pembaca Alkitab awalnya begitu. Tetapi setelah direnungkan, didiskusikan, di-sharingkan bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada, semua pada meyakini ini bukan bicara tentang Maria. Karena Wahyu itu bicara future, bicara ke depan, bukan yang lalu. Nah, kalau begitu bukan Maria, siapa ini? Dalam pembicaraan dan diskusi itu muncul kebenaran atau muncul sebuah hasil kesimpulan. Wanita yang disebut Wahyu 12 ayat 1 itu gereja Tuhan di akhir zaman. Mempelai Kristus, kita semua. We are the bride of Christ. Kita ini kan mempelai wanita Kristus. Tuhan Yesus mempelai laki-laki. Nah, disinilah saya tangkap. Tuhan tuh mau atas kita mempelainya, wanita Kristus, calon istrinya Kristus ini. Mataharinya menyelubungi kita. Bulan darahnya ada di atas kaki kita, kita berpijak di atas bulan darah, dan di atas kepala kita gerejanya, mempelainya ada 12 bintang. Apa itu? Ternyata itulah pekerjaan Allah Bapa, pekerjaan Allah Anak, dan pekerjaan Allah Roh Kudus yang harus kelihatan di gereja. Matahari itu disebut source, sumber panas, sumber cahaya, sumber kehidupan. Nah, itu bicara tentang pekerjaan Godfather, Allah Bapa. Bulan yang menjadi darah itu pekerjaan tentang Allah Anak yang sudah mencucurkan darahnya buat kita. Dan bintang, 12 bintang yang harus menjadi mahkota perempuan atau wanita mempelai Kristus adalah pekerjaan Allah Kudus yang harus kelihatan atas gereja. Nah, sadar nggak hari-hari ini kenapa brandingnya gereja nggak jelas? Karena mataharinya masih gelap, belum bersinar. Bulan darahnya nggak ngefek, penebusan pengorbanan Tuhan nggak bekerja. Kadang sudah ke gereja masih maling, masih korupsi, masih selingkuh. Waduh, itu penebusannya nggak bekerja. Dan bintang pekerjaan Roh Kudus tidak memangkatai gereja, mahkotanya pada runtuh semua. Dengar berita-berita yang terakhir ini, waduh makin banyak yang nggak enak tentang gereja, tentang pemimpinnya, tentang mungkin pengerjanya, majelisnya. Itu yang menurut saya membuat gereja kehilangan pamor. Kalah kuat brandingnya dengan beberapa produk yang lain. Gitu. Nah, saya mulai menangkap di usia saya yang menjelang setengah abad ini, saya cuma punya kalimat Tuhan. Saya tidak berani minta pakai saya untuk membenahi gereja, no lah. Tapi doa saya, jadikan saya gereja seperti yang Tuhan mau. Lewat hidupku, Bapa, Anak, Roh Kudus kelihatan. Jadi seharusnya gereja itu begitu ada kata-kata gereja, harus yang kita ingat adalah kembali kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus harusnya. Bukan lagi soal kegiatannya, gedungnya, betul. Seperti tadi, walaupun di Starbucks ada green tea yang kuat kopinya, ya green tea, tumblernya tambahan saja. Bukannya nggak boleh ada kegiatan, betul. juga tetap dibutuhkan juga nanti kalau ada ini. Benar. Tapi tetap yang utamanya itu yang harus menonjol kuat. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Betul. Nah, rupanya hari-hari kemarin
Semoga hari ini dan ke depan tidak terjadi lagi. Mataharinya gelap, bro. Bulan darahnya tidak berdampak. Mahkota bintangnya pada rontok semua. Itu sepertiga bintang diseret ekor ular naga rontok. Tuhan mau gerejanya yuk balik. Nih ya, kembali. Bapak, Anak, Roh Kudus bekerja. Caranya gimana? Saya mikir waktu itu. Gimana ya Bapak, Anak, Roh Kudus kembali bekerja? Wah, saya dapat ketemu ayatnya, bro, di 2 Yohanes 1 ayat 9. Surat Yohanes yang kedua, hanya satu fatsal, bro, ayat yang ke-9. Dikatakan, ketika kita melangkahkan kaki kehidupan kita kepada ajaran Kristus, disitulah Bapa, Anak, dan saya yakin Allah Roh Kudus akan kelihatan. Tetapi begitu kita melangkah keluar dari ajaran Kristus, maka Bapa, Anak, Roh Kudus tidak ada dalam kita, nggak kelihatan dalam kita. Nah, ini waktunya semua kita yang adalah gerejanya, mau pemimpinnya, mau pendetanya, mau jemaatnya, mau majelisnya, semua kita, yuk kita kembali melangkahkan kaki kehidupan kita kepada ajaran Kristus. Kita mau menikah, bangun pernikahanmu seperti yang ajaran Kristus ajarkan. Mau pelayanan, jalani pelayananmu seperti yang ajaran Kristus mau kerjakan, harus perintahkan. Mau bangun karir, mau jadi buruh, mau jadi pekerja, mau jadi bos, mau jadi pedagang, mau jadi politikus, yuk kembali langkahkan kakimu. Karena itu cara mataharinya kembali bersinar, bulan darahnya berdampak, dan bintangnya memahkotai gereja. Wah, kalau gereja seperti ini, itu Yesaya 60 akan tergenapi. Orang akan datang berbondong-bondong datang kepada terang yang terbit. Hari ini, bro, ngajak orang ke gereja susah. Diajak ya ikut ke gereja. Kenapa? Nggak menarik bro gereja. Lalu sedihnya orang-orang merasa kok susah ya, kurang menarik. Lalu yang dihias adalah mimbarnya, bro, ya toh, musik ya. Bukan salah ya. Sekali lagi ya. Kalau kita bilang salah nanti marah, bro. Nolak. Saya dengan ketulusan. Itu tetap silakan. Ya. Itu tetap kita kan ada jiwa juga tuh, bisa feel that ya. Wah, kalau datang di acara yang mic-nya bola nganging-nganging ya nggak enak juga sih. Tapi utamanya jangan sampai kehilangan. Wah, beberapa bingung supaya bisa menarik, ngundang si A, si B, entah. Wah, sampai macam-macam lah, bro. Mungkin kita nggak usah sebut. Ya, apalagi masalahnya juga ini juga Pak Pram. Saya jadi teringat kalau tadi Pak Pram menyebutnya bahwa fokusnya harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bahkan sekarang mulai banyak fenomena-fenomena di YouTube Pak Pram. Iya. Yang bahkan mempertanyakan Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Iya. Jadi jangankan membawa gereja kepada situ ya kan, bahwa mempercayai Allah Tritunggal aja jadi ya mulai goyah ya. Sekarang tantangannya berat sekali Pak Pram. Tapi apapun yang terjadi kita mesti kembali cross check dengan yang Alkitab katakan. Dan kita juga harus terus berakar. Terus suka diskusi begini, ngobrol, sharing. Jangan-jangan yang kita pikir cuma asumsi. Ya bukan kebenaran. Kita harus ketemu kebenaran, bro. Makanya obrolkan. Saya juga suka ngobrol dengan siapapun. Nggak harus yang sewarna dengan saya. Misalnya saya gerejanya kayak begini, model pelayanannya kayak begini. Kadang-kadang saya sengaja datang dan share dengan orang yang tidak sewarna dengan saya. Cuman mau melihat. Kalau saya sharing ini, sisi lemahnya di mana ya? Jangan-jangan dia lebih lihat gitu ya. Kalau kita sendiri, apalagi yang sewarna, amin-amin doang, bro. Amin, bro. Begitu kita beda sawarna kan amsyong, bro. Tapi itu mempertajam. Iya, kadang-kadang mereka muncul dengan statementnya, mungkin termasuk yang tidak setuju dengan statement saya atau sharing saya. It's okay. Saya belajar seperti rekan saya ngajar gini. Bangun inclusive spirit. Inklusif itu lawannya eksklusif. Kalau eksklusif menganggap yang lain salah, gua tok yang betul. Itu nggak asik. Tapi kalau inklusif begini, kamu nggak harus sama dengan saya. Dan saya pun jangan dipaksa sama dengan kamu. Tapi tetap bisa duduk bersama, ngobrol, bahkan dapat kesempatan gerak atau berkarya sesuatu buat Tuhan yang kita lakukan. Nah, saya akhirnya share dengan banyak rekan bahwa ayo kembali. Biar lewat kita, bahkan itu menjadi tekad saya, Tuhan, di usia saya
yang bakal nyampe ke 50 tahun. Sekian waktu Tuhan sudah percayakan saya ada di dalam dunia pelayanan. Semoga yang saya kerjakan memang seperti itulah yang Tuhan mau. Gereja yang didambakan Tuhan, dirindukan Tuhan. Apa itu? Gereja yang Bapa, Anak, Roh Kudus nyata di dalamnya. Pak, saya jadi tambah penasaran nih Bapak. Gimana? Jadi kita kan mau membuat supaya gereja itu yang utamanya kembali kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Iya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya gereja itu kembali kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Ini peranannya siapa Pak? Peranannya gembalanya, jemaatnya, lalu aktivitas yang harus dilakukan apa gitu loh, supaya yang menjadi sentral utama adalah Allah kita gitu. Bahkan dalam obrolan kita ini, kita sudah sepakatin dari awal, ini bukan tentang saya gitu ya Bro ya. Semoga obrolan kita ini sampai beberapa episode yang akan kita buat ya, semua tentang ceritanya Tuhan. Yes. Yang muncul dalam kita. Gimana caranya? Nah, saya punya kalimat dimulai dari pemimpin gereja. Dimulai dari Bapak Ibu rohani. Ya. Ya, karena anak-anak biasanya akan tumbuh seperti apa Bapak Ibu mendidik dan membesarkannya. Makanya mulailah dari pemimpin. Mulailah dari semua kita yang dapat kesempatan jadi pemimpin di rumah, jadi pemimpin di kantor, di sebuah acara, di apapun termasuk di gereja. Kita mulai dari sana. Ngasih teladan yang betul. Ngasih contoh-contoh kehidupan yang betul. Kalau toh salah, seperti sharing saya episode sebelumnya, kita masih bisa salah, tapi jangan biasa berbuat salah, ya kan? Kita masih bisa berdosa atau jatuh, tetapi kita bukan orang yang langganan jatuh dalam dosa. Ketika kita akui, kita tinggalkan, itu juga jadi teladan dan warisan yang baik buat anak-anak kita. Jadi kalau ditanya, peranannya siapa? Mulai dari pemimpin. Mulailah dari pemimpin. Ya, seperti doa saya, mulai dari saya Tuhan. Untuk keluarga saya, mulai dari saya Tuhan, untuk komunitas di mana saya dipercaya memimpinnya, saya mulai dari saya. Saya tidak bingung membenahi orang lain, wong saya juga tidak lebih baik dari mereka, tapi saya benahi diri saya. Paling tidak waktu saya membenahi diriku, istri anakku melihatnya, kena dampaknya. Orang-orang yang Tuhan percayakan saya mentor, saya pimpin, melihatnya, dan cukup itu dulu. Ya, kalau terbukti kita memberkati ini, Tuhan biasanya akan pakai untuk lingkup yang lebih luas. Kan selalu begitu Bro. Kita dipanggil jadi saksi di Yerusalem dulu. Kenapa? Lah Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Ya tunjukkan kita jadi berkat di Yerusalem dulu. Begitu kita jadi berkat di Yerusalem, meluas ke Samaria, ke Yudea, bahkan sampai ke ujung dunia. Dimulai di mana kita. Malah kadang-kadang orang terlalu sibuk ngurusin di luar Pak. Iya. Malah di keluarganya kacau ya Bro. Aduh, itu keliru ya. Itu apa? Hierarkinya keliru. Apa step-stepnya keliru. Justru benahi dulu yang di dalam. Orang lain dilayani, keluarga malah terbengkalai. Kita mesti bangun di dalam dulu pada waktunya. Ya Tuhan sendiri akan membawa kita. Hatinya Tuhan tuh manggil kita jadi terang dunia kok Bro. Iya. Masa jadi terang cuma di rumah atau di kampung? Dunia Bro. Garam pun garam dunia loh. Bukan garam dapur loh, garam dunia. Karena memang Tuhan mau pakai kita besar, tapi dimulai dari yang kecil. Dimulai dari tempat yang kecil. Nah, yang perlu lagi dalam perenungan saya itu Bro, tentang branding gereja. Ya, yang Bapak Anak Roh Kudus bekerja, di mana kita memutuskan kembali jadi pelaku ajaran Kristus, kembali kepada ajaran Kristus. Nah, saya belajar lagi begini, apa ya tandanya ya? Saya ini udah jadi gereja yang brandingnya seperti yang Tuhan mau. Dikenal dengan produk yang seperti Tuhan mau. Bapak Anak Roh Kudusnya nyata kelihatan. Iya toh? Kan sekarang pendeta pun selingkuh. Iya toh? Hamba Tuhan pun ternyata ceritanya kadang pedofil. Iya, korupsi, cerai. Aduh, itu yang jadi tidak menarik. Bapak Anak Roh Kudusnya kan tidak kelihatan. Sampai level pemimpin pun jadi banyak orang jadi malas ke gereja. Bahkan ketika mereka memutuskan tidak ke gereja, kalimat mereka bukan mundur Bro. Saya keluar dari gereja untuk mempertahankan iman. Kelamaan di gereja malah runtuh iman saya. Nah, pemimpinnya kayak begini. Contoh-contohnya kayak begini. Makanya tadi saya katakan dimulai dari pemimpin ini. Ya cara Bapak Anak Roh Kudus dimulai dari pemimpin. Kalau enggak, gereja dihindari.
Ya kasihan Tuhan, padahal Tuhan tidak mendesain gereja seperti itu. Desainnya Tuhan gereja didatangin orang berbondong-bondong gara-gara gereja terbit terang Kristusnya. Gitu. Nah, saya itu dalam perenungan Wahyu 12 tadi yang saya bagikan tadi, saya menemukan tanda kalau matahari, bulan, bintangnya bercahaya. Paling tidak ada 2 tanda penting. Yang pertama, begitu perempuan itu muncul berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, kepalanya ada 12 bintang. Wah, apa yang terjadi? Perempuan itu jadi kabur, tidak kelihatan. Coba. Jangankan matahari ketemu lampu halogen aja berapa watt, silau bro. Bisa tidak kelihatan itu. Berapa kali kalau saya berdiri di mimbar, lampu sorotnya di mimbar, depan gelap itu. Waduh, banyak orang tuh, you know? Tanda kalau Bapa, Anak, Roh Kudus bekerja, kita makin berkurang-kurang. Bapa, Anak, Roh Kudus yang makin bertambah-tambah. Itu contoh. Makanya sekali lagi itu jadi tolak ukurnya. Bukan tolak ukurnya, wah nih Roh Kudus bekerja dahsyat, kenapa? Pendetanya terkenal nih diundang 5 benua 7 samudra. Jemaatnya ribuan. Keliru loh, tolak ukurnya bukan itu loh. Tolak ukur Bapa, Anak, Roh Kudus bekerja, si perempuannya makin tidak kelihatan. Matahari satu aja menyilaukan, apalagi 12 bintang yang jadi mahkota. Loh, matahari itu kan bintang tuh. Berarti 12 bintang, wah tambah tidak kelihatan perempuannya. Makanya ini menjadi pengertian saya tentang brandingnya gereja mesti perbarui. Ditandai dengan oknumnya atau kitanya makin dihabisi, Yesusnya yang makin dinolong. Itu esensi kekristenan. Makanya saya kadang-kadang kalau ditanya, Pak bisa kirim foto enggak untuk jadi pembicara? Gak usah foto, kan saya lagi melatih untuk mengingatkan. Jangan kamu yang kelihatan, gitu ya. Walaupun beberapa udah zamannya masih pasang foto lah sekarang, bla bla bla, tapi ya sudah. Tapi saya mengingatkan. Nggak dikasih juga nyari sendiri di Google. Ya itu. Dan ternyata saya sudah masukkan foto. Berarti pramononya masih kelihatan kan? Nah, sambil sharing ini saya diingatkan lagi bahwa kalau Bapa, Anak, Roh Kudus bekerja, tanda yang pertama, kitanya harus makin habis. Nah, kalau toh kitanya terkenal, pastikan egonya yang makin habis. Mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Kadang-kadang ya kelihatan lah, ternyata namanya Pramono kayak begini bro ya. Ya Pramono Limanto seperti ini ya. Tapi yang penting, orang setelah kenal saya, hubungan dengan saya, mereka melihat Yesusnya lebih kelihatan. Bukan egonya, bukan kehendaknya sendiri. Itu bro. Terus yang kedua, tanda yang kedua, kalau Bapa, Anak, Roh Kudus bekerja, matahari, bulan, bintang bercahaya semua. Kita akan dipakai jadi mempelai Kristus, gereja Tuhan yang melahirkan anak, melahirkan generasi ilahi. Orang-orang siapapun yang kita mentor, siapapun yang Tuhan percayakan kita muridkan, itu tahu-tahu lahir dengan kualitas raja. Karena anak yang dilahirkan di Wahyu 12 itu langsung dibawa ke takhta Allah, memerintah bersama Tuhan. Secara apa tuh? Dia menjadi pemerintah baru lahir, tapi kualitasnya kualitas raja-raja tuh. Kita mesti rindu itu. Seperti kampus deh. Nah, Pak Matius kan juga dosen. Kampus A, kampus B itu kenapa dibilang terkenal? Apa gara-gara kampusnya bangunannya triliunan? Bukan. Karena alumninya. Lulusannya dicari orang bro. Belum lulus aja ditunggu, baru semester 7 skripsi dan tunggu, lulus ikut saya ya. Saya ingat dulu saya kuliah di Surabaya di UK Petra juga begitu bro. Jadi bukan cuma Prasetya Mulia dan Binus di mana, Matius ini jadi dosen di sana. Lulus aja ditunggu, itu bro. Kita mesti jadi gereja yang lewat kita lahir orang-orang yang keren. Kayak Daud keren ceritanya ngalahkan Goliat, spektakuler. Tapi jangan lupa, kehebatan Daud bukan cuma dilihat dari Daud. Lahir orang-orang yang tidak kalah dengan dia. Ngelalakan Goliat-Goliat yang lain. Bahkan di Kisah 5, kesuksesan Tuhan Yesus kita dilihat oleh seorang Gamaliel itu dari regenerasinya. Waktu itu kan rasul-rasul ditangkap, yaitu mau dibinasakan gara-gara orang Yahudi nggak suka dengan Yesus dan murid-muridnya. Terus muncul seorang namanya Gamaliel. Nah, Gamaliel gurunya Paulus, yang waktu itu masih jadi Saulus namanya. Gamaliel orang yang sangat dihormati, bro. Tokoh masyarakat, tokoh agama yang hebat.
Tahu dia bilang, aku mau ngomong dengan kalian. Itu dicatat di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34 dan seterusnya. Dia bilang begini, sudah biarkan mereka ini. Dulu sebelum Yesus dan mereka-mereka yang kamu tangkap ini rasul-rasul Tuhan, ada orang namanya Teudas. Dia punya pasukan, punya anggota 400 orang. Ini Yesus cuma 120, sepertiganya ini 400 orang. Tapi begitu Teudas mati, cerai belah pasukannya, bubarlah anggotanya. Dan sekarang tidak ada ceritanya. Lalu muncul berikutnya ada orang namanya Yudas. Muncul kudeta dengan pemberontakan. Tapi begitu Yudas ditangkap dan mati, maka cerai belah anggotanya. Lalu Gamaliel bilang, kalau ini sama kualitasnya dengan Teudas dan Yudas, biarin aja, buyar sendiri. Bubar sendiri. Tapi kalau ini beda, kamu tidak bisa menghentikan. Dan ternyata itu betul tidak bisa dihentikan toh. Yesusnya tidak ada, mereka bilang Yesus mati, mayatnya dicuri, padahal yang betul bangkit. Tapi yang pasti kan Yesus nggak ada toh, udah kembali ke rumah Bapak, duduk di sebelah kanan Bapak. Tapi penerusnya ini yang hebat. Makanya gereja yang di branding Tuhan sampai Bapa, Anak, Roh Kudusnya kelihatan, tandanya dua. Kebenaran Kristus nyata di sana. Orang hubungan dengan gereja itu atau pemimpin itu siapapun, mereka lebih lihat Tuhan daripada lihat si pribadi orang itu. Dan yang kedua, di gereja itu muncul regenerasi. Muncul orang-orang lain yang dimentor dan dilahirkan bahkan lebih keren dari yang mementor. Wah, itu doa dan harapanku di usia 50. Muncul gereja seperti yang Tuhan dapat. Wah, keren banget nih Bapak. Ternyata banyak sekali ya perlindungan kita ya. Kita lihat dari ini ya. Ini yang bikin kita tambah tajam bro. Minum lagi. Tambah minum lagi. Iya. Semoga obrolan seperti ini memberkati gereja Tuhan dan siapapun. Kita tidak merasa lebih pintar, menggurui, no. Kita cuma berbagi, share ini yang saya dapat. Dan saya berdoa di usia 50 muncul seperti Tuhan. Oke Pak Pram, ini sekali lagi saya merasa sangat diberkati ya dengan perenungan Pak Pram. Thank you udah sharing-sharing ke kita ya. Ya, kita berharap bahwa sharing hari ini kali ini bisa memberikan inspirasi ya buat kita, juga buat orang-orang siapapun juga ya, bahwa memang PR kita masih banyak. Iya. Ya. Kita belum sempurna. Kekurangan. Yuk terus. Ini ada hal yang perlu kita diingatkan kembali supaya yang makin terdepan adalah Allah. Ya. Dia yang semakin terdepan dan kita yang semakin di belakang. Betul. Oke, kalau gitu habis dia yang makin dominan. Amin. Yes. Oke, kalau gitu thank you sekali lagi Pak Pram. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Jangan lupa diklik like, subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya kalau ada episode berikutnya teman-teman langsung pada tahu ya. Oke, kalau gitu Pak Pram, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Siap. Oke. Thank you. Bye. Thank you. Sampai ketemu.